Salam dan selamat pagi untuk kita semua jemaat GMI Medan Selatan. Bagaimana kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Pada hari ini, Kamis 6 Maret 2025, kita akan mendengarkan renungan pagi firman Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk pemeliharaan dan kasih Tuhan sepanjang kehidupan kami. Satu hari yang baru ini Engkau berikan bagi kami. Untuk mengawalinya kami bersekutu bersama dengan Engkau. Kiranya Tuhan ketika kami membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kami bawa ini di dalam kehidupan kami. Bantulah kami untuk dapat memahami dan mengerti topang di dalam kekuatan dan kuasa Tuhan. Berkati kami sepanjang kehidupan kami. Kami serahkan doa kami kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Amsal pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Jemaat Tuhan dapat membaca keseluruhan firman Tuhan. Saya membaca ayatnya yang pertama. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa yang membenci teguran, ia dungu. Amin. Tema kita hari ini transformasi diri. Jemaat yang diberkati Tuhan, seperti ibarat tanah liat yang sedang dibentuk. Ketika dipandang hasilnya belum maksimal, maka tukang periuk akan mengulangi kembali prosesnya hingga diperolehlah bentuk bejana yang baik seperti yang dikehendakinya. Dari sini kita belajar bahwa proses sangatlah penting. Di dalam proseslah segala sesuatu dibentuk, dikurangi, ditambahkan sesuai dengan keinginan si pembuat. Menurut John C. Maxwell dalam bukunya Success One Day at a Time, ada 7 fakta di balik orang yang sukses dalam karir. Salah satunya ialah menghargai proses. Tak ada kesuksesan tanpa proses. Apakah proses yang sedang kita alami saat ini? Apakah kita tetap bersyukur dan belajar taat? Dalam hal ini, kita mentransformasi diri menuju kepada kebenaran Tuhan. Transformasi diri tidak terjadi secara instan. Oleh karena itu, hargailah setiap proses sampai didapatinya kita menjadi seperti apa yang Ia inginkan dan dipandangnya baik. Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam kitab Amsal pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 mengarahkan kita untuk mentransformasi diri sesuai dengan kebenaran Tuhan. Tuhan menuntun dan mengarahkan kita menuju dengan apa yang Ia kehendaki dalam hidup kita. Maka dari sini kita bisa pahami sebenarnya kitab Amsal ditulis untuk seseorang menemukan kebijaksanaan dalam hidup yang ia jalani. Pada ayat pertama, yaitu siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa yang membenci teguran, ia dungu. Memberi arti bahwa 1. Didikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, didikan yaitu hasil mendidik atau cara mendidik. Didikan itu kadang memang ada yang tidak mengenakan, karena ada didikan yang keras, ada juga didikan yang lembut. Ketika ada didikan yang keras, kadang kita masih suka menolak atau tidak menerimanya. Padahal menurut kitab Amsal, di balik didikan itu ada pengetahuan. Dan dalam didikan itu juga berbicara tentang disiplin. Dalam pendidikan karakter dan kepribadian, kita membutuhkan disiplin yang ketat agar kita menjadi orang yang berhikmat dan bijaksana. Sudahkah kita mencintai didikan? Kita sebagai anak-anak Allah harus mulai untuk terus mencintai didikan. Karena ketika kita mencintai didikan,
kita akan mencintai pengetahuan. 2. Pengetahuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui dalam suatu hal atau mata pelajaran atau kepandaian. Contoh yang paling sederhana pengetahuan adalah ketika seseorang mencicipi masakan yang baru, ia mendapat pengetahuan berupa bentuk, rasa, dan aroma masakan tersebut. Pengetahuan berkembang seiring waktu disesuaikan dengan pengalaman yang membuat hubungan antara situasi dan peristiwa yang baru secara kontekstual. Jadi, segala pengetahuan akan berguna jika berdasarkan takut akan Tuhan. Karena dengan takut akan Tuhan, itu adalah awal dari pengetahuan. 3. Teguran. Dalam KBBI adalah celaan, kritik, ajaran, sentilan, atau peringatan. Orang bijak mempertimbangkan kritik dan koreksi. Teguran merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang guna memperingatkan orang lain atas perkataan atau tindakannya sehingga orang tersebut dapat memperbaiki diri dan tidak melakukan kembali perbuatannya yang kurang berkenan. Dapat disebut sebagai suatu kritikan. Sebagai manusia, kita memiliki kecenderungan mementingkan dan membenarkan diri sendiri atau menganggap diri paling benar, sehingga kita sulit sekali menjadi pendengar yang baik bagi orang lain. Mendengarkan orang lain berarti punya rasa penghargaan terhadap orang lain dan tanda bahwa kita mampu memahami mereka. Mau mendengarkan orang lain berarti pula kita rela menerima teguran, masukan, kritik, saran, ataupun nasihat dari orang lain. Hal-hal seperti ini bisa menjadi suatu pembelajaran bagi kita dalam menanggapi kehidupan yang penuh dengan dinamika. Bila kita tidak menerima teguran, berarti kita dungu. Kata dungu dalam ayat ini tidak mengandung arti hinaan, tetapi lebih sebagai istilah yang menunjukkan pada sikap dan perilaku seseorang acuh tak acuh dan sepele terhadap teguran yang diberikan kepadanya. Transformasi diri dengan mencintai didikan, mencintai pengetahuan, dan tidak membenci teguran yang berdasarkan firman Tuhan. Memproses kita kepada apa yang dikehendaki Tuhan. Dan juga dalam masa lain ini menjadi suatu kesempatan bagi kita untuk dapat mentransformasi diri dengan cara berdoa dan puasa di dalam persekutuan pribadi kita dengannya. Jadwal pembacaan Alkitab tentang puasa sudah ada di buletin. Bertanggal 2 Maret 2025 kita berpuasa tidak makan dan tidak minum. Mulai malam ini Kamis 6 Maret 2025 setelah makan malam. Jika makan malam kita jam 8 malam, maka kita akan buka jam 8 malam pada hari Jumat 7 Maret 2025. Transformasi diri kita juga dengan cara berdoa dan puasa yang membuat kita rendah hati, semakin melakukan keinginan Tuhan sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk renungan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kami selalu ditopang, diberikan kekuatan dan juga semangat yang baru yang dari Tuhan, sehingga kami semakin dimampukan untuk mentransformasi diri kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk satu hari ini dalam segala kehidupan kami. Tambahkan kami kesehatan, kekuatan, jagailah langkah hidup kami dan juga mari ya Tuhan Engkau berkati kami dalam segala pekerjaan kami dan juga aktivitas kami dan juga kegiatan kami. Biarlah apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Berkati anak-anak kami Tuhan dalam segala usia mereka dan kebutuhan mereka. Mari Engkau penuhi Tuhan apa yang mereka perlukan. Dan biarlah cita-cita mereka Tuhan Engkau ikut campur tangan
untuk mendatangkan kebaikan, mendatangkan kedamaian, sukacita bagi mereka. Berkati seluruh jemaat-Mu dalam segala kehidupan mereka, baik di dalam lemah tubuh mereka ataupun Tuhan di dalam pergumulan. Mari Engkau ikut campur tangan Tuhan, Kau jamah mereka hati dan tubuh mereka, sehingga mereka merasakan kedamaian yang luar biasa, sehingga mereka juga dapat berjalan dengan berkemenangan di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan, yaitu keluarga Bapak Tobing, Ibu Boru Manulang yang usia pernikahannya genap 28 tahun. Begitu juga dengan ulang tahun kelahiran jemaat-Mu, yaitu anak kami Juan Sandi Hasanuddin Simangunsong yang genap usianya 8 tahun. Begitu juga dengan saudara kami Ogung Haryara Manurung yang genap usianya 25 tahun. Kami serahkan mereka semua kepadamu Tuhan. Berikanlah kesehatan, berikanlah panjang umur, segala cita-cita mereka, harapan mereka, Engkau ambil alih untuk menyatakan kebaikan dan kasih Tuhan. Engkau wujudkan seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Biarlah Tuhan Engkau berikan juga keharmonisan untuk keluarga yang berulang tahun di dalam pernikahan mereka. Biarlah mereka semakin Tuhan merasakan cinta satu dengan yang lain. Engkau pupuk di antara mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan doa kami ini kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.